Binurillah, dengan adanya nur masuk kepada hati, ruh dan sir, inilah nilai fitrah pada manusia. Suci, bersih, tidak ada sedikit kotoran pun dalam kehidupan si hamba. Inilah al-a'mal, al-ilmu billah. Ayul a'mali afdal, qala al-ilmu billah. Terus baru yang ketiga Rasulullah menjawab, amalun qalil kafin ma'al ilmi billah. Kalau sudah ada mengenal kepada Allah, karena basyariah kita ini sudah terhapus dengan sifat ketuhanan. Sebab orang yang mengenal kepada Allah itu terhapusnya sifat basyariah kemanusiaan dengan sifat ketuhanan. Himpun. Inilah ujar Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, inna lillahi rijalan ahata amalahum bi'amalihi wa af'alahum bi'af'alihi wa awsafahum bi'awsafihi wa datahum bidatihi. Ada hamba-hamba Allah yang mana amal mereka itu liput dengan amal Allah, yang mana af'al mereka itu liput dengan af'al Allah, sifat mereka itu liput dengan sifat Allah, dan bahkan wujud mereka itu liput dengan wujud. Wa hum mawjuduna la yanqati'una ila akhirid dah, dan mereka orang-orang seperti ini mawjuduna, ada. Dan inilah tonggak yang ada menahan mengqala fil ardi Allah la yaqumu sa'ah. Barang siapa yang masih ada mengata di muka bumi ini Allah tidak akan terjadi kiamat. Allah banyak saya lagi di kiamat. Tapi Allah bil ma'rifah, yang mengenal kepadanya. Masih ada yang mengata Allah dan dia kenal kepada la yaqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat. Itu apa? Amalun qalil kafin ma'al ilmi billah. Kalau sudah ada nur, ada ma'rifat, itu nurun yuqdhifuhu Allah fi qalbi 'abdil mu'min. Maka itu kalau orang minta bagi penerang hati itu, sebenarnya hatinya itu harus masuk padanya nur min nurillah. Bari juga masuk juga kalau karena di hatinya kada nur. Cuman mengambil berkatnya mudahan apa yang dibacakan gurunya itu artinya masuk pada hati rohaninya, mudah-mudahan. Ya. Tapi kalau sudah ada nur masuk, ini alat dawam. Ya baqa bi baqai madadihi. Kalau sudah nur itu masuk kepada hati, roh dan sir, ini akan terus kekal abadi dengan kekal nikmatnya pada kehidupan si hamba. Kalau nur itu sudah masuk, kalau ma'rifat itu sudah ada pada orang itu. Itu sabaha bin nuri al-ilma wal yakin wal ma'rifah. Jadi sabaha bin nur, Allah Ta'ala menyatakan al-ilmu wal yakin wal ma'rifah itu adalah nur yang masuk kepada hati, roh dan sir. Nah, kalau sudah masuk nur itu pada hati, roh dan sir, ma'rifah, yakin, maka disinilah alat dawam baqiyatun la tansarimu, tidak pernah putus. Maka itu bernilai ibadah, duduknya ibadah, berdirinya ibadah, berbaringnya ibadah kepada Allah. Sekalipun hanya sedikit secara zahir ibadahnya, tapi secara batin tidak pernah putus dia beribadah. La tansari. Apa yang dikatakan oleh Syekh Jarrah radhiyallahu anhu. Wa qala Syekh Jarrah, itulah syamsul qulub. Itulah syamsul qulub, mataharinya hati yang tidak pernah terbenam di dalam hati.
yang tidak pernah pudar pada hati, tidak pernah pudar pada roh, tidak pernah pudar pada sir. Inilah alat dawam terus menerus. Ini yang menghasilkan bernilai ibadah setiap saat, setiap detik. Karena apa? Karena suhudnya kadang lagi tertutupi oleh sifat basariyah, tapi suhudnya sudah artinya tembus kepada sifat robbaniyah. Maka itu ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemana aja engkau menghadap di situ nyata Allah, kemana aja. Nah, kalau orang itu tidak ada ma'rifat, mencari-cari Allah itu di mana, maka di mana aja menghadap situ ada Allah mana. Nah, hari ini ini pasti kebenarannya. Nah, kalau orang ma'rifat kadada pada hati, ruh dan sirnya mencari menghadap kebenarannya, adakah terdapat Allah. Tapi kalau sudah ma'rifat, nur itu ada pada hati, ruh dan sir, adakah lain selain daripadanya? Karena liput, wallahu muhitun bil alamin, Allah meliputi pada seluruh alam semesta, liput pada apa sifat dan asbab, bahkan wujudnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi kan murid oleh daripada Syekh Abdul Hasan Asad. Penur hisi yang qadi bin kitai aslihi, beda dengan nur hisiyah. Pandangannya hanya di batas hawasul khamsah, panca indera semata. Maka itu nurul maknawi ini ditutupi oleh nurul hisi. Sifat basariyah menyimpan rahasia sifat ketuhanan. Kapan terhapus basarah kita dengan sifat ketuhanan, inilah alat dawam la tansarimu, kada pernah putus ibadah. Nur hisi yang kata bingkitai asli, kapan ada nur hisi itu terputus? Nah, karena sebagaimana terputus asalnya basar, bahwa guring karena kau lagi melihat. Tapi basirah, guring pun tidak terhalang karena sudah tafwid ilallah. Karena ada wujud la wujuda illallah, la mawjuda illallah, la af'ala illallah, wa la sifata illallah. Kenapa? Tidur guring kita ada jasmaninya saja, rohaninya terus. Hayyun la yamut, kada pernah guring, kada pernah mengalami kematian. Inilah daim dawam bi baqa'i madadihi. Itulah yang dikatakan oleh Syekh Jarrah, fasamsul qulub la taghibu abadan bal hiya daimatun la tanqati wa abadan baqiyatun la tansarimu li baqa'i madadiha. Apa aja Syekh Jarrah? Samsul qulub, matahari ma'rifat yang ada pada hati, kada pernah tenggelam. Berbeda dengan matahari yang secara zahir tenggelam, timbul, tenggelam, timbul, terbit. Tapi kalau matahari ma'rifat yang ada pada hati tidak pernah kembali, yang daimatun la tanqati. Maka inilah alasan orang-orang yang arif billah itu, nang nur ada pada hati, ruh dan sir ini tidak pernah lupa kepada Allah sekejap jua pun. Karena sudah tafwid la maujudah
Bahkan mereka mengatakan kalau aku lupa kepada Allah sekejap saja murtad. Saking mantapnya nur itu sudah masuk kepada hati, ruh dan sir. Kadang kalau murtad, kalau dulu kita lupa mengingat Allah, sulit mengingat Allah, tapi sekarang sulit untuk melupakan kepada Allah. Kalau orang itu sudah nur ada pada hati, dilupakan pun. Aku lupa, nah iya ingat ya. Bahkan saking mantapnya nur itu masuk pada hati, ruh dan sir. Bila sudah basariah itu terhapus dengan sifat ketuhanan, apa ujar halat? Ana anta bila syakir. Aku yang engkau ya Allah, kada deraku. Tapi ini ujar halat ya bang, jangan ujar kita. Tapi kalau kita halat ya ada apa-apa lah. Ana anta bila syakir, aku engkau tanpa deraku. Kada ada keraguan sedikit pun, aku yang engkau. Macam apa halat mengatakan demikian itu saking mantapnya nur itu pada hati, ruh dan sir. Dengan mantapnya itu ana anta bila syakir. Aku ya engkau, ada deraku. Sedikit pun ada deraku. Ya aku yang engkau ya aku. Ibaratnya itu baju yang gelombang ya. Baju. Adakah kita melihat gelombang itu lain daripada apa? Halatnya. Baik itu terus ke diri. Ana anta bila syakir. Subhanaka subhani, maha suci engkau, maha suciku. Ini bilisanil haq. Kenapa alat mengatakan demikian itu? Adakah dengan lisan pendarannya hal selan? Kada bilisanil haq. Pendarannya jadi mana masalahnya? Di mana syiriknya? Allah Ta'ala surat dua yang mengucap tinggal. Karena sudah ma'adum, halat ini sudah kadadah. Tabdil sudah berganti, sudah sifat basariyahnya itu dengan sifat ketuhanan itu. Jadi apa yang dari halat itu adalah daripadanya kepadanya, minallahi wa ilallah. Maka itu apa yang artinya terus menerus tidak pernah habis itu ma'anil awsafir rabbaniyah. Kalau sudah terganti sifat basariyah itu dengan awsafur rabbaniyah, dikekal dan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah lagi keluar daripada kekekalannya ini. Ibarat orang masuk ke dalam hadrat itu kadang pernah lagi kawat keluar dan kadang pun juga keluar. Kena merasakan ta'nis unsun billah, merasakan nyamannya, nikmatnya di sisi Allah. Padahal di sisi Allah, padahal ada di sisi Allah. Ya padahal ini sudah makdum, terganti sudah. Sifat yang tercela basariyah tadi terganti dengan sifat yang terpuji, dengan sifat Rabbaniyah. Kapan tergantinya itu? Kapan kita merasakan dia? Kita hina. Siapa yang mulia? Hanya Allah. Kenapa hina? Kadang dia memiliki apapun juga. Jadi siapa yang mulia? Itu. Tawadhu, kalau kawat rif'ah, kalau kawat meninggikan keakuan kita, maka itu kapan ada kita tinggi takabur, itu jelas Allah selendang kun itu. Tidak kuizinkan memakai selendang kun itu kecuali aku. Al-kibriya uridai wal azamati ijari faman najal ahadun minhum qadabtuhu finnar. Takabur itu pakaianku. Barang siapa yang mengambil sifatku takabur itu, maka aku masukkannya ke dalam api. Kita baca doa aja bahasa
bisa baca doa aja rasa sudah takabur ya. Sekalipun dengan Muhammad itu nak tawadun ya. Tapi tawadun itu bukan menunduknya kepala ke bawah, tapi menunduknya hati di sisi Allah. Kenapa? Karena suhudnya musahadahnya alam dakwah, menyaksikan ini terus. Man tawada'a rafa'allah. Kalau sudah hati ini nunduk di sisinya, maka di sini Allah mengangkat orang ini ke hadrat Allah. Baqiyatun la tansarimu li baqa'i madadiha wa hiya ma'anil awsafir rabbaniyah wa dawami mahaliha. Wahyal afaqur rohani. Inilah puncak rohani kita dalam kehidupan. Puncak rohani kita ini kalau kita senantiasa merasakan beserta berada di sisinya, inilah puncak rohani kita dan penuh kenikmatan. Inilah yang disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di mana kesempurnaan agama kita. Dalam kita beragama ini al-yauma pada hari Arafah ini. Pada hari Arafah, pada hari yang penuh nur yang masuk ke hati, ruh dan sini, inilah kesempurnaan agama. Karena bila apapun juga tawaf, sa'i, kada wukuf di Arafah, kada ada kesempurnaan agama. Inilah sifatun munakidah yang basyariah ini agar sifat yang membatalkan ibadah kita, ubudiyah kita kepada Allah. Kalau bicara masalah ibadah itu tanpa ada ubudiyah itu sudah batal, zahirun wa batinun. Apabila kita syariat semata ada pemahaman harus terangkat ke hadirat Allah. Kalau hanya ibadah semata, berkhidmat, baca Quran, tapi merasa kita berkhidmat, sholat tahajud, tapi merasa kita tidak akan bisa sampai kepada usul ilallah. Nah ini munafik, ini yang membatalkan ibadah kita. Tahajud dan baca Quran yang secara zahirnya sah, tapi secara batinnya munafidun, membatalkan. Kan ada ibadah, ada ubudiyah, ada ubudah. Ibadah tanpa ada ubudiyah batal. Kenapa? Kalau ubudiyah kadang pada ibadah itu dinyatakan batal karena kadang ma'rifat nur pada hati jadi orang. Maka itu sedikit saja Pak Amalia hendak minta pahala. Nah, bahkan lebih keras lagi. Nah, kalau secara ibadah aja kita yang mentauhidkan Allah. Padahal barang siapa yang mentauhidkan Allah syirik. Kita yang mentauhidkan Allah. Tauhid Allah esanya itu esa dengan sendirinya. Kita jangan kenal berketahu bahwa yang esanya dia nggak tahu. Jadi yang mesananya itu sama esnya juga. Kapan kita ada nur, ada ma'rifat, ya ternyata mengesakan itu inya juga. Wahadahu binafsihi, Allah mengesakan dirinya sorangan. Kapan kita mengesakan, kita ingkar kan? Masih kawa mengesakan. Tapi ini jangan dijadikan kada paham ya, tapi dipikirkan. Tapi mungkin dipikirkan pulang. Syirik pulang menjabat, yaitu makanya itu jangan berpikir. Jadi
kerasa. Ada kada ibadah itu tanpa ada tauhid kada sah. Kapan kita mentakdir Allah pun juga kada sah. Macam apa? Nah, orang kada ada macam apa tauhid? Allah Ta'ala mentauhidkan dirinya sendiri kada dengan kita. Inilah benar. Yuwahiduhu binafsihi ya la yuwahiduhu bina. Allah menauhidkan dirinya dengan dirinya sendiri, kada menauhidkannya itu dengan diri kita. Apakah kita kada mentauhidkan kalau Allah Ta'ala kada tauhid? Maka itu Syekh Al-Harawi ma wahhadal wahidu min wahidin idkul man wahhadahu fahuwa jahid. Itu bagi siapa aja yang mengesahkan Allah itu, maka itu orang beringkar. Karena mengesahkan ada ingkar, karena dia kalau mengesahkan. Dilihat dari sini benar-benar ingkar. Bahkan satu aja enggak ada tentang mukmin bujur-bujur. Mukminun binafsihi. Wa qala Syekh Abdul Hasan Ats-Tsadili radhiyallahu anhu. Jadi kalau dikatakan ibadah, kan ada sedikit permata pun pada ibadah itu. Nah, tapi ini yang kita perlu lupa. Kalau hanya bicara bahasa tentang ibadah, kada ada sedikit permata pun dalam ibadah itu. Kalau hanya batas tingkatan ibadah. Kalau ada mutiaranya, ada kanjunnya, perbendaharaan, nah, baru adanya kanjun mutiaranya atau jauharatun itu apabila sudah sampai kepada tingkatan ubudiyah yang mengeluarkan, mengganti sifat manusia tadi dengan sifat ketuhanan, ini ubudiyah. Apabila sudah terganti sifat kemanusiaan dengan sifat ketuhanan, maka orang itu sampai kepada tingkatan ubudiyah, ini jauharatun, ini baru ada mutiaranya dalam ibadah, dalam kehidupan. Dan orang yang ada pada tingkatan ubudiyah ini merasa ta'nis, unsun, nyaman pada ini, terasa buah ibadah itu. Itu innama ana rasulun yuha, aku diwahyukan. Jadi kalau basyariah itu kada ada wahyu sedikit pun. Apa wahyu dalam artian di sini ini bukannya Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya kepada orang itu, kada ada kalam dikalami. Kada ada kalam si hamba itu, kada ada kalam. Di mana dengan wa kallamallahu Musa, kada ada kalam Musa ini, kada ada kalam Allah. Kalau Musa dipadakan kada ada kalamnya, kita apa adalah kalamnya. Berarti ada kita pun juga kada ada kalam kita. Nah inilah yuhanya, wahyu yang datang kalam itu daripada Allah, bukan daripada wujud nafsunya. Wa kallamallahu Musa taklima. Itu nyatalah Allah dalam kehidupan ini. Nyata Allah dalam kehidupan ini. Nyata Allah pada apa, nyata Allah pada sifat, nyata Allah pada asma. Kecuali orang-orang yang buta aja ada tahu akan hal itu, maka itu dinyatakan fa innaha la ta'mal absar. Orang itu bukan buta mata kepala, tapi buta mata hati yang ada pada dada. Ajak kita jadikan amalan baca hauliyah la haula wala quwata illa billah, tapi rasa kita
Karena belum terganti sifat basariah dengan sifat robbaniyah. Ini rasa kita aja. Ke ujung-ujungan ke akhir-akhirnya apa? Minta apa? Ini ada orang-orang dan pekerja buruk. Enggak ada diupah, ada di gauli. Ada upah lah pegang dulu. Upahnya general ada kan? Di pekerja enggak ada upahnya, semua ada mungkin. Dan banyak lagi orang-orang yang sudah apabila nur itu pada hati ruh dan sir dan sampai orang itu kepada tingkatan ubudiyah. Sudahkah artinya sampai di situ ubudiyah, ada sampai kepada ubudah. Itu alamnya itu juga berbeda, alam mulki, alam nafas, alam jabar. Ubudiyah itu alam malakut. Ubudah itu alam jabar. Jadi apa dia kadang sedikit pun terlepas dari kehidupan ini daripada nilai ibadah. Sampai-sampai kalau sudah artinya sampai kepada tingkatan ubudah itu lamma tajalla lahu hada nur, tatkala tajalli nur ini kepada Abu Yazid Al-Bustami, ini sudah kepada tingkatan ubudah. Lamma tajalla hada nur, tatkala tajalli nyata nur itu pada hati, roh dan sirnya Abu Yazid Al-Bustami, apa kata beliau? Subhani ma'adzama syani. Maha suci aku, alangkah hebatnya. Itu sudah pada tingkatan udah maha suci aku, alangkah hebatnya aku ini. Aku sana tabdil sudah. Subhanallah, alangkah hebatnya Allah ini. Karena sifat basariyah Abu Yazid Al-Bustami ini terhapus dengan sifat ketuhanan tadi. Maka itu sifat basariyah menyimpan rahasia ketuhanan yang terkadang Allah nampakkan pada waktu pada waktu tertentu. Sifat ketuhanan itu terkadang Allah kembalikan kepada asal kebiasaannya basariyah. Sehingga para aulia Allah Ta'ala itu terkadang dijohirkan oleh Allah sifat ketuhanannya pada wali Allah Ta'ala itu. Maka timbul istilah karamah. Karena Allah Ta'ala johirkan sifat ketuhanannya pada hamba Allah yang wali Allah Ta'ala. Hanya sidin tadi di sini ya. Maka sidin semalam itu di sana ada jual. Kita heran itu bagi orang arif billah. Di mana-mana sidin ada. Ada waktu bersamaan dan jam yang sama. Siapa yang membacanya malam tadi ya? Suaraku sidin juga. Yang mana biar lain sidin? Nah, kadang ini diperlihatkan oleh Allah pada hamba di taratan terkadang. Tapi ini murni kehendak Allah, bukan kehendak si hamba. Kapan ada muncul keluar timbul kehendak hamba, kan akan terjadi seperti itu. Murni kehendak Allah.
sifatnya kadang-kadang. Sebab namunnya itu terus ditimbulkan, itu bingung orang. Ausidin aja kan ada. Nah, terus dikembalikan lagi kepada asal basyariahnya yang diliputi oleh sifat ketuhanan. Jadi nangaran Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini yang jadi titik penting di dalam ayat ini. Basyariah tidak akan sampai usul kehadirat Allah kalau kada terhapus dengan sifat Rabbaniyah. Kalau orang itu sudah sampai kepada terhapus dengan sifat Rabbaniyah, basyariahnya terhapus dengan sifat Rabbaniyah, maka baru yakin seyakin-yakinnya orang itu annama ilahukum ilahu wahid, dan ada hanya ia. Itu pamangkana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu Tuhannya. Karena pertemuan itu kan aja setelah mati di akhirat. Kalau melihat ayat ini, ya sekarang dari catatan amalan soleh itu tidak ada syirik. Amalan soleh itu sedikit pun tidak ada syirik, itu amal soleh. Itu kan ada pada amalun mustarik, kolbun mustarik, amalan syirik, ada hati yang syirik. Amalan syirik itu amalan minta al-hududud dunyawiyah wal ukhrawiyah. Amalan mustarik itu adalah amal yang apabila dikerjakan minta keuntungan duniawi dan ukhrawi, minta pahala, itu syirik, amalan syirik. Minta pahala itu syirik dalam hakikat. Itu jangan lagi minta pahala. Nah, qalbul mustarik hati nang syirik adalah ada nang lain daripada itu. Hati nang syirik, maka itu barang siapa ingin bertemu kebenarannya falyamal amalan sholih. Dapat dia beramalan soleh. Apa amalan soleh itu? Adalah kadar sedikit pun syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Kalau sudah ada awsafur rabbaniyah, itu ada liput dalam kehidupan hamba, maka apapun yang diperkenankan oleh Allah itu bila sababin. Kalau bang sebabnya mengamalkan itu atau yang mengamalkan ini, nah, kalau artinya si hamba ini terkabulkan hajatnya menjadi kenyataan dalam kehidupannya karena mengamalkan itu, termasuk syirikun khafi. Syirik khafi karena dia mengamalkan. Itu hanya tahalli aja, hiasan kehidupan kita, etika adab kita kepada Allah. Tapi bukan karena amaliyah itu artinya penyebab tidak dikabulkan. Di sini dinyatakan wa min hadzal wajhi kana ghaniyul qaum billah la bil asbab wa ta'allaquhum bihi la bi syai'in dunahu. Kadang sesuatu itu dia bergantung kepada yang selain Allah. Kenapa yang dikabulkan itu? Apa dari merasa nyaman itu? Apa jadi merasa tenang taknis di dalam kehidupan ini? Karena ia beserta Allah, kadang beserta sesuatu yang selain Allah. Jadi artinya jangan sekali-kali karena mengamalkan sesuatu amalan, lalu dengan amalan itu ia merasa tidak akan terasa nikmat, tenang, dan galau akan tetap ada kalau kadang merasakan beserta dengannya. Jadi berpegang kepada ini iktimat Allah.
Allah. Inilah berpegang kepada Allah fi kulli syai, dalam setiap sesuatu. Itulah hakikat Allahus Somad. Qul huwallahu ahad, Allahus, itulah hakikatnya. Gak ada berpegang kepada asbab. Nah, asbab bisa dipegangi, itu berpegang karena merasakan beserta dengannya. Itulah sebabnya, karena merasakan beserta dengannya, daripadanya kepadanya. Sehingga apa yang dinyatakan orang yang mentauhidkan itu adalah ingkar, karena ia mentauhidkan Allah. Tapi kalau mentauhidkan dengannya juga, inilah yang benar. Ini ilmu dunia akhirat ya. Namunnya syariat itu dunianya. Kalau hakikat itu akhirat. Maka itu orang yang sudah ada nur itu, dia ada lagi di dunia. Kita ini kenapa ada? Nah, yang mana ada? Yang ada ya iya. Apa alasnya rijalullah? Rijalullah mulukul akhirah. Orang-orang Allah itu adalah raja-rajanya di akhirat ini. Orang-orang Allah. Mana orang-orang Allah? Nah, aku adalah ini adalah aku, itu orang-orang itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hasani, ana anta bila sakit. Aku ya engkau, engkau ya aku. Subhanaka subhan, itu orang-orang hukum. Kapan orang-orang kau kena di akhirat kadang ini? Siapa mereka itu? Ya aku, ini aku. Itu mulukul akhirat. Nah, kalau sudah mulukul akhirat terlewati pertanyaan mungkar nakir. Gak ada orang yang kita boleh. Kalau sudah hati yang ditakut itu alamatul su'ubah. Pun sudah itu malaikat nakuni marabuka, itu alamat sulit sudah. Kalipun sudah dipadahkan jawabannya. Tidak salaka marabuka wa man nabiyuka wa ma'in wa qul lahum biqaulin fasih. Ada salah itu apa? Itu penakim. Jika bertanya mereka berdua kepadamu siapa Tuhanmu, maka jawablah kepadanya dengan biqaulin fasih, dengan kaul perkataan yang fasih dan perkataan nikah. Tapi namun itu kan tahunya sudah dikubur. Ya, itu tahu oleh mereka. Di kaulin fasih itu kan kadang perkataan kita. Kalau sudah itu, kadang ditakuninya lagi. Coba kita biar dulu. Kaulin fasih itu kaulun sore nang kadada tercampur dengan perkataan kita Allahu Rabbi, itu sudah jadi amalan kehidupan. Dalam kehidupan ini Allahu Rabbi. Itu dengaran biqaulin fasih wa i'tiqadin sahih. Iktikat yang sahih apabila nur ada pada hati, ruh dan sil, itu i'tiqadin sahih. Itu ditalkinkan. Yang main tidur di dalam kubur, dan tujuannya biqaulin fasih, dan mentalkinkan kata fasih. Dulu Pak, ini fasih berasa. Di sini aja lah, banyak misalnya itu. Bapak Syekh yang mana-mana ada berupa sahatul maqal itu ada dicampur lawan nafsu, itu sahatul maqal. Fasih bacaan, fasih ucapan. Maka ada sahatul maqal itu, yaitu tercampur lawan nafsu.
keakuan kita. Maka itu qaulin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu Rabbi. Nah, Allahu Rabbi itu bukan karena waktu ditanya itu aja mungkin bang Allahu Rabbi. Kapan yang mengatur apa, kapan yang mengatur waktu, kapan itu Allahu Rabbi. Maka itu sa'atun indahu ka'alfi Lailatul Qadar. Sesaat saja merasa kita berada di sisi itu sama dengan nilai alfu 1000 Lailatul Qadar. 1000 kalau itu kan alfi syahrin, kalau 1000 bulan Lailatul Qadar. Ini 1000 Lailatul Qadar ya kan? Ada itu berbanding masalah menyampaikan diri pun namun benar ada beban tinggal mendengarkan jalan. Jadi la bil asbab wa ta'alluquhum bihi la bi syai'in dunahu. Jadi kan ada lagi kita itu dan sebab itu dan sebab ini karena sebabnya hanya satu aja karena kita besertanya dan merasakan beserta itu. Maka itu di sini ada wa min hadratihi qariban. Akhir min awsafi basariyah dikang kulli wasfin munaqidin nubudiyyah dikali takuna li nada'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Kalau sudah Allah menghendaki orang itu ada nur pada hati dari situ bila sababin, tapi itu tahalli yang memang harus dikerjakan, tapi bukan dengan sebab mengerjakan itu Allah telah menghendaki nur itu ada pada hati lu dan sehingga supaya apa? Supaya jangan berpegang kepada sebab, tapi berpeganglah kepada musabbibul asbab yang menyebabkan itu sebab. Sama orang arif billah kebabarian kembali kami ada dan fenomena Allah Ta'ala ini saking memantapkan ini Nabiyan memerintah Allah Ta'ala. Tapi bulan menerima ini biar menerima itu kadang menerima Allah Ta'ala. Ini Allah wa ilah karena kadang lain tinggal suhud kita di sini sama dengan musafahah man safahani wa safaha man safan wa safaha safaha man safahani dakhala al-jannah. Orang sahabat yang bersalaman dengan aku dan bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku dan bersalaman dengan orang-orang yang pernah bersalaman dengan aku, maka orang itu masuk surga. Itu karena bersalaman kah? Lalu masuk surga? Kalau hanya karena bersalaman, ada masuk surga ya. Tapi bertemu lawan orang yang disalamani. Nah, barang sahabat yang bersalaman dengan aku dan bersalaman lawan orang yang pernah bersalaman dengan aku. Nah, ini takdir sudah ada terganti wujudnya itu dengan wujudun Nabi, wujudun Rasul. Karena tatkala bersalaman dengan orang yang sudah ada panafilah, maka orang yang bersalaman dengan orang panafilah itu itulah aslul wujud. Kita bersalaman, kita menyaksikan bersalaman di basariyah ya apa-apa aja. Jangan ada apa-apanya kalau suhudnya kada sampai. Nah sekarang siapa? Dan kada pernah bersalaman lawan Nabi. Dulu kalian mencari. Wah ini banyak benar. Tapi maktum tertutup, tersembunyi. Dilihat dari nur aja, dilihat dari nur Mustafa itu aja di mana kan kada daripada Nur Muhammad. Dan masuk wujud kita di sini. Mensampai kali tanggung jawab buta mata hati.
malah al-aqwan. Cuman ada ini taksis. Coba usahakan kau akan bersalaman dengan ini. Padahal teman dan akan bersalaman dengan sini. Paham lah, paham. Boleh sebelum paham. Jadi di sini lalu tahali, lalu adab. Ini nam Rahman, Rahim, tabassum, senyum. Karena merasa tangis nyaman di hati. Coba orang yang ada di hati kalau nyaman senyumnya jadi kayak meramu. Ya hati ada nyaman. Tapi kalau orang sudah hati nyaman, dikasari orang, dijahati orang ini senyum. Kadang melihat kenapa pada awal itu ngalih itu orang menjahatinya senyum aja ngalih anak senyum. Kita coba melihat siapa orang itu. Ada lain yang juga. Tapi mencari tahu di sini di mana ada kau senyum. Aslus suhudnya itu asal pandangannya nih. Maka itu syahadatun nufus itu, syahadat kita itu adalah asyhadu an la ilaha illallah. Itu syahadat Allah. Syahadat Nabi asyhadu an la ilaha illallah, syahadat Allah asyhadu anna Muhammadan. Syahadat kita apa ya? Mana ada orang yang jangan ada. Syahadat Nabi asyhadu an la ilaha illallah, syahadat Allah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat kita apa ya? Waktu pikirannya orang yang jangan ada. Kita yang jangan ada mencari syahadat kita. Satu syahadat itu baru orang dinyatakan muslim apabila bersyahadat, bukan bersyahadat. Ada muslim lagi nih. Tapi syahadat yang zahir aja kayak apa muslim kata nih. Saya bersaksi di atas Tuhan berjalannya Allah. Mana yang nasihatkan? Bukan ada kebatin, ada fawaid. Jadi syahadat aja bukti, munakid, batal. Tapi di sini aja jangan beli pada apa yang batal. Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kalau sudah artinya nur itu masuk maka itu minal kamalat. Disitulah letak kesempurnaan ibadah, semua ibadah. Kalau nur sudah masuk bahwa minal kamal, kalau ada tandanya sempurna. Jadi kapan nanti al-yawma akmaltu itu sempurnakan itu ada Arafah. Nur masuk pada hati ruh dan sih. Basyariyah terhapus dengan Rabbaniyah. Maka kalau sudah basyariyah terhapus dengan Rabbaniyah, sifat ketuhanan, sifat kemanusiaan terhapus dengan sifat ketuhanan, baru di situ dia dapat hakul yakin wa innama ilahukum ilahu Allah Maha Esa. Dan Esa dengan sendirinya bukan kita yang mengesakan. Kapan kita mengesakan ingkarna. Innama ana basharun yuha ilayya annama ilahukum faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Jadi ini amal sholih kafir. Jadi sekalipun amal sedikit, nilai yang banyak, apalagi banyak. Bagi orang yang sudah ada tergantinya sifat basyariyah dengan sifat ketuhanan. Awsaful basyariyah bi awsafil
Rabbaniyah. Wallahu ta'ala a'lam. Afdal dari